kode yang nanti dihubungkan ke kutub positif atau pin yang dimaksud, nilai pin yang dimaksud. Ya. Secara alur tegangan listrik, arus listrik bergerak dari kutub positif menuju beban, kemudian dilanjut ke ground, ya, negatif, atau istilahnya GND, ya. Kalau dalam penulisan biasanya dituliskan GND, ground. Oke, biasanya ada yang diberikan resistor sebelum melewati lampu LED-nya. Nah, supaya apa? Karena kadang supply tersebut tidak sesuai atau melebihi beban, ya. Terkadang supply dari sumber itu melebihi nilai yang dibebankan oleh ini si lampu, gitu ya. Misalnya di sini yang bisa ditampung, ya, yang bisa diterima oleh si beban lampu adalah 5 volt. Lalu di sumber itu ternyata 9,5 volt. Yang terjadi apa? Ini seperti hukum pressure, ya, seperti hukum tekanan. Ya. Yang terjadi apa? Ketika tekanan itu melebihi beban yang dipakai di sini, jebol, ya kan? Kalau jembatan jebol. Nah, kalau di listrik kurang lebih sama. Ini tegangan lebih besar masuk ke lampu, maka yang terjadi adalah jebol, ya. Nah, kita perhatikan lagi di simulasi yang sini. Nah, oke, ini zoom, scroll. Nah, kalian perhatikan di sini nilai resistor atau nilai resistansi. Resistansi itu hambatan, ya. Jadi tegangan yang masuk ke sebelum masuk ke LED ini dihambat 1 kilo ohm, kilo omega, ya, satuannya omega. Kalau misalnya diganti 1 omega, 1 ohm, kita coba simulasikan apa yang terjadi. Nah, di sini ada peringatan, ya, ada peringatan tadi, bahwasanya nilai voltase maupun ampernya itu melebihi beban, gitu ya. Kalau secara fisik ini terjadi terus menerus akan merusak si LED ini, gitu ya. Oleh karena itu berikan resistansi yang kalau di fisika kan hitung-hitungannya jelas tuh, ya. Bisa perhatikan lagi rangkaian listrik, mata pelajaran rangkaian listrik itu. Oke, ini berikan 220 ohm omega. Oke, ternyata sudah tidak ada peringatan, begitu ya. Nah, biasanya nilai resistansinya ini kalau dalam fisiknya kita tidak bisa melihat angkanya, hanya melihat simbol gini, merah-merah, coklat, kemudian emas. Nah, ini menunjukkan nilai angka.
pengaruhnya apa? Kalau misalnya nilai hambatannya terlalu besar, kalau misalnya terlalu besar seperti tadi Pak Arif menggunakan 1 kilo ohm. 1 kilo ohm itu kan dikalikan 1000 ya. 10 kilo ohm. Apa yang terjadi? Redup karena hambatannya besar. Oke. Cukup mudah dipahami konsep resistor, resistansi, hambatan. Itu ya. Oke, kalau di petunjuk diminta 220 ohm, ya boleh dituliskan sekian. Kalau kalian lihat di LKS, sini beberapa perangkat, ada Arduino, kabel jumper, resistor, 220 ohm, lampu LED, terus breadboard. Nah ini yang simulasi 1. Nah nanti kita coba langsung ke simulasi keduanya ya. Simulasi kedua mana? Nah yang ini. Oke. Ini ada 3 lampu LED, merah, kuning, hijau, kemudian diberikan nilai hambatan. Oke. Terus nanti codingnya bisa menyamakan seperti ini, atau bisa juga kan buat yang yang simple seperti ini gitu. Kalau Pak Arif tidak menggunakan integer, tidak menggunakan menggantikan nama gitu ya. Kalau misalnya dipilih di pin 11 ya udah namanya pin 11 aja kalau Pak Arif gitu. Tapi kalau yang di LKS ini namanya diganti 11, pin 11 digantikan dengan nama pin underscore merah, pin 10 digantikan dengan pin underscore kuning. Nah itu bedanya di situ. Arif tidak menggunakan konstanta integer untuk mengubah nama. Karena apa? Pada saat kita menyisipkan ini, menggabungkan nih gitu ya, LED 1 masuk di pin 13 ya. Kemudian pin 12 masuk ke LED yang ya, yang kuning. Kemudian pin 13 masuk ke yang hijau. Nah yang perlu diketahui adalah atau yang perlu dipahami gitu, dipahami bahwasanya jalur negatif ya, ini kan kaki katoda negatif, ini semuanya terhubung gitu ya, yang ini pada akhirnya terhubung dalam satu jalur ya. Nah, pada akhirnya terhubung dalam satu jalur. Nah kalau sudah paham ini jalur negatif, maka kalian pun bisa gitu ya mengubah gitu ya pola alurnya. Silakan aja ubah pola. Yang penting intinya adalah di sini akan ketemu satu jalur, mau dibengkok-bengkokkan nantinya akan ketemu di satu jalur. Oke, itu nggak masalah. Nah kalau yang di
Farid tadi bilang, katakan bahwasanya kaki katode atau kaki yang mengarah ke negatif ground itu bertemu di satu jalur atau terhubung dalam satu jalur, dibuang ke ground ya. Sedangkan untuk yang ini, oh ya, Farid belum menjelaskan kalau ngubah ini bagaimana, ngubah warna. Nah ini biasanya kita klik gitu ya LED-nya, lalu di sini ada pengaturan untuk mengubah warna ya, ganti green. Oke, yang belum terhubung berarti kaki ke pin ya, ini bernilai muatan listrik ya, 13 mau kita setting ke Mari. 12 kita setting ke, atau kita tempatkan di sini kuning. Nah ini nanti kalian tinggal atur sendiri gitu ya, gimana posisi yang pas gitu. Yang penting intinya tuh di sini gitu. Seperti jalur yang paling buat tadi, secara sederhananya ya seperti ini. Nah yang ini ya, jalurnya seperti ini. Oke, cukup mudah dipahami. Pak, yang itu Pak, Bapak belum jelasin ya garis di sebelah angka itu Pak, yang di sebelah angka 11, 10. Oh ini. Nah ini biasa disebut dengan pin ya. Pin ini bisa kita berikan perintah gitu ya. Misalnya tarik akan, nah dari 0 sampai 13 ini sebenarnya bisa kita gunakan gitu ya. Kita gunakan sebagai output. Kita perintahkan apa di output, lampu tersebut menyala gitu ya, atau kita perintahkan secara fisiknya itu memberikan aliran listrik gitu. Jadi sehingga nanti lampunya menyala ya, dari 0 hingga 13. Lalu di sini sebenarnya ada sedikit pembeda, tapi nggak terlalu signifikan. Ada tanda apa nih? Ada yang ingat ini tanda apa nih? Ya pokoknya tanda ini ya, gelombang. Nah ini tanda gelombang ada di berapa nih ininya? 3, 5, 6, 9, 10, 11. Itu disebut PWM ya. PWM itu yang kita bisa mengubah angkanya dari 0 hingga 225. Maksudnya apa? Angka 0 sampai 225 itu adalah nilai persentasenya ya, nilai ukurannya. Kalau 225 itu berarti menyala penuh. Kalau misalnya 0 berarti benar-benar total tidak menyala. Jadi ada nilainya, ada range-nya dari 0 hingga 225. Nanti di sesi lain saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Jadi intinya itu, yang ada tanda gelombangnya ini sebenarnya bisa kita buat untuk
analog. Analog itu ya kita setting sendiri nilainya. Lampu ini kita setting misalnya 50% dari 0 nilai tengah dari 225 apa. Nah itu kita cari, berarti nyalanya 50%, gitu kira-kira ya. Kalau ini nyala penuh berarti yang 100% 225 kita tuliskan di kode. Nah karena kita sementara mengabaikan PWM, anggaplah semuanya adalah digital right, bukan analog right ya. Jadi kalau misalnya ini 11 nanti gitu ya, 11 kita setting sebagai analog right. Jadi kita belum ke arah sana ya, belum ke arah analog right. Tuh. Masih kita setting, kita bentuk pulsa digital ya, adanya nilai high dan low. High itu ya 100% nyala, low itu sama dengan off, gitu ya. Kalau nggak on 100% ya low, off ya, gitu. Pin 13 lampu yang merah ya, lampu merah ini adalah sequence-nya ya. Pertama tentunya kita setup dulu pinnya ada berapa, 11, 12, 13 ya, kita urutkan 13, 12, 11. Jadi kita menentukan sendiri kira-kira merahnya mau di pin 13 apa 11 dan sebagainya. Jadi kita sendiri yang memahami ya, gitu. Karena kalian sendiri yang nanti memasang lampu merah, kuning, hijaunya. Oke. Misalnya pin 13 di setup sebagai atau dinyatakan sebagai output. Output ini nanti mengeluarkan energi listrik sekitar 5 volt gitu ya, untuk menyalakan ini lampu. Oke, jadi pin 13 ini nanti akan mengirimkan aliran listrik. Oke, kemudian masuk ke loop, void loop. Nah, ini memang kita setting supaya ngelooping ya. Jadi serangkaian yang dalam kurung ini ya, ini kan sequence nih gitu ya. Ini yang paling blok ini adalah sequence, rangkaian, runtunan, perintah runtunan. Pertama menyalakan lampu 13, kemudian selama berapa detik, 1 detik, terus dilanjutkan digital right untuk mati void ya, selama 1 detik. Kemudian berpindah sequence selanjutnya ini. Nah, setiap perintah itu diakhiri dengan titik 2 ya, ini ya, titik 2. Setelah titik 2 ini perintah berakhir. Nah, terus apa ini kok ada tanda slash ini? Ini biasanya digunakan untuk memberikan keterangan saja ya. Jadi kalau misalnya 1 slash ini masih terbaca sebagai pembagi ya, tapi kalau double slash sudah tidak terbaca oleh perintah ya. Jadi ini tidak terbaca sebagai perintah, hanya memberikan keterangan. Jadi
masih berbeda ya. Kalau misalnya slash-nya hanya satu, ini masih terbaca nih, terbaca sebagai pembagi. Oke, dari sini sudah paham? Nanti bisa simak videonya lagi kalau misalnya ada bagian yang belum paham, atau minggu depan kita ulas lagi, boleh. Oke, jadi intinya itu ya. Ini secara simpel yang Pak Arif buat ya. Misalnya salah itu ya, salah wiring, salah apa namanya, menghubungkan kabel. Wah, salah nih menghubungkan kabel gitu. Ya udah, pilih kabel yang apa dimaksud, terus delete ya. Misalnya salah jalur nih, salah klik, wah salah nih gitu ya, gimana gitu, nggak bisa di back ya, hanya bisa di backspace atau di delete. Oke, paham ya? Ya, mantap lah kalau sudah paham. Oke, bagaimana? Sudah cukup? Ada yang bertanya? Ya. Oke. Bagaimana? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, silakan kalian mulai simulasikan. Terutama harus mendaftar terlebih dahulu. Ya, di video sudah ada apa namanya petunjuk untuk mendaftar di Tinkercad. Oke. Pak Arif, jadi ntar Bagaimana? kita kerjain ini dong Pak di Iya, Google yang Classroom kan Pak? yang lampu 3 itu loh, lampu LED 3 menyala bergantian. Saya pakai motherboard loh. Bagaimana? Saya pakai itu apa namanya? Break. Boleh pakai breadboard, boleh enggak. Yang penting intinya menyusun 3 lampu merah kuning hijau menyala bergantian. Alright. Kalau Ini udah harus paham di videonya Google, nggak usah ditonton kan Pak videonya? ya, itu untuk tambahan aja. Kalau misalnya Ini harus dikumpul Pak. ada bagian, oh iya, di Google Classroom. Batasnya sampai jam berapa, Pak? Hingga pukul berapa ya? 17. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sudah, berarti itu saja untuk sesi kali ini. Silakan simak kembali jika ada bagian yang belum paham, dan langsung kalau yang sudah paham langsung join atau join itu ya,